Kita membahas mengenai puasa karena mendekati puasa. Ini pendekatannya tafsir tentunya. Dan perlu diketahui bahwa ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, itu ayatnya turunnya di Madinah. Turun di Madinah saat usia Rasul 55. Jadi kalau bapak-bapak ngikuti teks, ngikuti yang dicontohkan Rasul, berarti puasa Ramadan 55. Jadi jangan salah paham. Makanya wajar kalau banyak udah tua nggak puasa, mungkin di bawah 55 dia memahaminya. Ya. Jadi kan dulu waktu di Mekah mah nggak ada puasa Ramadan. Jadi Nabi diangkat, Nabi Muhammad diangkat jadi Rasul usia 40, ya kan? 13 tahun di Mekah itu belum ada puasa Ramadan. 13 tahun di Mekah berarti 13 ditambah 40 53 ya. Kemudian hijrah ke Madinah dapat 2 tahun, turun ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam dan seterusnya. Baru pada puasa tuh. Ya. Jadi kalau standarnya kalau belum ada contohnya enggak puasa, Rasul mencontohkan usia 55, nanti pada puasanya usia 55. Ya. Boleh jadi yang di pasar enggak puasa mungkin di bawah 55 kali. Nah, lalu di Mekah itu dulu puasanya apa? Ini puasanya apa dulu waktu di Mekah? Itu Rasulullah puasanya waktu di Mekah itu puasanya 10 Muharram. Asal tanggal 10 bulan Muharram puasa. Nah, begitu hijrah ke Madinah, Ramadan dilaksanakan, 10 Muharram dilaksanakan, sahabat protes. Ya Rasulullah, puasa 10 Muharram kan puasanya orang Yahudi, berarti kita nggak ada bedanya dengan Yahudi. Apa jawab Rasul? Insya Allah tahun depan kita puasa 9-10 Muharram. Tapi ternyata Rasulullah tidak sampai usianya ke tahun depan. Nah, di sini terjadi silang pendapat antar ulama. Imam Syafi'i mujtahid mutlak. Imam Syafi'i itu termasuk muridnya Imam Malik. Imam Malik lahirnya tahun 90 Hijriah, sementara Imam Syafi'i sekitar 150 dari Palestina. Kata Imam Syafi'i, sesuai dengan definisi hadis ma'udhifa li Nabi sallallahu alaihi wasallam fi'lan aw qaulan aw taqriran aw nahwaha, semua yang disandarkan kepada Nabi baik perkataan, perbuatan, rencana, diamnya Nabi itu hadis. Maka sekalipun tanggal 9 belum dilaksanakan, baru rencana, Imam Syafi'i memahami sunnah 9-10 Muharram. Sementara Imam Malik itu Imam Malik Asy-Syaukani memahami bahwa yang disunahkan 10 Muharram saja, karena tanggal 9 Muharram belum dilaksanakan oleh Rasul. Jadi beda pendapat antar ulama sesuai dengan sudut pandangnya, tapi didasarkan keilmuan. Nah, jadi yang ke kita biasanya 9-10 sunnah Muharram. Ya walaupun nggak melaksanakan sejarah, ya kita terkenal Asyura, ya mandiin keris, mandiin pusaka-pusaka kan gitu. Nah, setelah turun ayat ini puasa Ramadan di Madinah baru puasa Ramadan. Maka dulu pelatih badminton namanya Musodek yang datang ke Bogor naik ke gunung ngaku Nabi. Kalau Nabi Muhammad kan naik ke gunung keluar memang jadi Nabi. Tapi kalau Musodek datang ke Bogor naik ke gunung keluar ngaku Nabi. Dia memahami dapat wahyu katanya dari Jibril.
Jadi Jibril turunnya di Bogor. Pulang dari Bogor dapat wahyu. Orang dari Bogor pulang dapat talas. Ini dapat wahyu. Untung udah tobat. Kata Musodek, Indonesia itu periode Mekah. Jadi belum wajib puasa Ramadan. Ya untung ditangkap sih, udah tobat dari jadi ngaku nabi. Ya. Jadi kelamaan melatih badminton istirahat di Bogor. Jadi rupa-rupanya ini kali bercita-cita jadi nabi. Ya. Nah, jadi puasa Ramadan nih, puasa Ramadan. Jadi di Madinah baru melaksanakan puasa Ramadan. Nah, kalau kita lihat dari teks ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu, kata Profesor Dr. Quraisy Shihab, kalau dalam Quran kalimatnya amanu ini menyangkut 3 lapisan orang beriman. Jadi ada iman kelas rumput yang kesenggol Indomie pindah agama. Ya, ada iman kelas menengah, ada iman kelas tinggi. Karena tingkat imannya berbeda-beda, maka dampak puasanya berbeda-beda. Ada puasa awam, awam itu bukan bodoh, bahasa Arab artinya puasa pada umumnya. Orang awam berarti orang pada umumnya. Ya, tingkatan puasa awam, puasa khawas, puasa khawasil, khawas karena dari kalimat amanu. Dari kata amanu itu kan 3 lapisan beriman, maka puasanya pun 3 lapis. Bagi puasa orang pada umumnya yang penting sah puasa. Jadi kalau standar sah puasa itu gampang. 1, tidak melakukan hal yang membatalkan, udah sah. Ya, lagian kalau baru tingkatan begini jangan coba-coba kita memakai tingkatan khawas. Ya, kalau tingkatan khawas kan nanti buka pakai apa, udah batal. Khawasil khawas udah tersirat di hati, makan udah batal. Kalau tingkatan kita, tingkatan umum, wah kalau ada makanan sih mau buka nih, belum batal selama belum makan. Itu tingkat umum, standarnya sah. Maka selama tidak membatalkan puasa sekalipun melakukan dosa tidak batal. Puasa dari subuh sampai maghrib tidur aja, sholat kagak, puasanya tetap sah. Cuma dosa nggak sholat. Kita kan kadang-kadang ngomong percuma kamu puasa sholat kagak. Terus ngomongin orang nggak batal karena bicaranya sah dan tidak. Ya, kadang-kadang kenapa kamu makan buka puasa? Tadinya sih niat puasa, tadi di kereta enak banget, marah gitu, pikir jadi akhirnya makan, padahal itu sebetulnya ini aja alasan, padahal mau buka. Kamu percuma puasa ngomongin orang, puasanya nggak batal. Ya, standarnya fikih. Ini saya bicara standar sah dan tidak, belum standar diterima atau tidak, itu urusannya nggak ada yang tahu. Cuma tingkatan fikih itu, bapak misalnya dari pagi sampai maghrib main catur aja, nungguin maghrib, kan makruh, ya nggak batal. Judi nggak batal, tapi jangan jadi patokan omongan saya. Kemarin ngaji, Betul Roman katanya judi juga nggak batal, tapi tetap dosa, tetap dosa. Jadi bicara sah dan tidak, yang penting 1 niat, 2 tidak melakukan hal yang membatalkan puasa. Ya, misalnya kalau puasa awam begini, bapak lihat manggis, lihat apanya, duren, diciumin aja, nggak batal, makruh. Atau misalnya kena betapa panasnya, ngambil es batu, ditaruh di kepala, biar adem. Itu dalam hukum fikih nggak batal, sebab bapak mandi pun sebetulnya memasukkan air lewat pori-pori. Kata ulama nggak batal. Misalnya sakit mata pakai netesin obat mata begini nggak batal. Walaupun sampai terasa ke sini. Ini bukan kata saya, kata Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Kasifatus Saja Sarah Safina. Ya.
Ini saya bicara sah dan tidak. Kalau bicara diterima atau tidak, itu makomnya sudah lain. Saya bicaranya fikih standarnya sah atau tidak, puasanya sah atau tidak, udah. Ya, jadi dari kalimat amanu ini, ya itu nanti tingkat-tingkatan imannya beda-beda, maka puasanya berbeda-beda. Banyaklah dalam kitab fikih dibahas mengenai syarat sah, kemudian yang membatalkan puasa. Misalnya bapak menghayal sampai begini nih, menghayal ketemu perempuan yang cantik sampai keluar sperma, itu nggak batal, tapi jangan dipegang dengan hayalan. Kalau bicara fikih kan begini Pak, ini bicara fikih apa adanya ya. Kita melihat aurat perempuan itu haram kalau 3 dimensi. Sekarang kaca 1 dimensi, 2 dimensi, 3 dimensi. Gambar 1 dimensi, 2 dimensi. 1. Berarti kan gitu. Ini bicara fikih nih. Maka nanti di sini ada tasawuf, dampak psikologis. Tasawuf itu kajiannya. Kalau fikih selama 1 dimensi nggak ada masalah. Misalnya bapak lagi duduk di motor, di spion lihat perempuan di belakang telanjang. Secara fikih mah nggak ada masalah. Saya kan bukan lihat perempuan, lihat spion yang ada gambar perempuan. Ini bicara fikih nih. Makanya kalau fikih tanpa tasawuf, apa aja jadi halal. Man tafaqaha bila tasawufin faqad tafassaqa. Siapa yang berfikih tanpa tasawuf, jadi fasik, apapun bisa jadi halal. Ya. Kan gitu. Kenapa? Jadi banyaklah. Makanya perlunya belajar tasawuf. Kembali lagi. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba. Di sini kalimatnya kutiba dari kata kataba. Jadi bahasa Arab itu begini. Kataba yaktubu kitaban. Itu aktif. Fi'il aktif. Kalau kutiba itu pasif, majhul namanya. Kataba sudah mencatat, yaktubu sedang mencatat, kitaban catatan. Berarti Alkitab itu sebuah catatan. Di sini ketika kutiba yuktabu, kutiba sudah dicatat, yuktabu sedang dicatat, kan itu. Tapi biasanya oleh mufassir ditafsirkan furido. Maka biasanya terjemah kita apa? Wahai orang yang beriman, diwajibkan bagi kamu berpuasa, padahal nama kutiba dicatat bagi kamu asyamu berpuasa. Kenapa Quran tidak menggunakan wujibah atau furido? Kata Pak Quraisy begini, kalau kutiba itu lebih kuat. Seperti misalnya begini, wahai orang yang beriman, dieskakan bagi kamu berpuasa. Perintah yang tertulis lebih kuat daripada perintah hanya sekedar lisan. Kalau misalnya jamaah Baitur Rahman besok datang ke masjid, itu lisan. Tapi kalau ditulis bapak diundang, oh itu beda. Maka di sini kutiba artinya dieskakan bagi kamu berpuasa. 1. Yang kedua, yang mewajibkannya tidak disebutkan. Coba kalau saya ubah kalimatnya, kataballahu alaikumus syiyama. Tapi kalau ini kan kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan bagi kamu berpuasa, yang mewajibkannya tidak disebutkan. Tidak begini kalimatnya, kataballahu, Allah telah mewajibkan alaikum bagi kamu asyama. Jadi objek. Tapi di sini kutiba diwajibkan alaikum bagimu asyamu. Jadi naibul fa'il kalau kata santri mah. Jadi pengganti fa'il, pengganti subjek. Diwajibkan bagi kamu berpuasa, yang mewajibkannya tidak disebutkan. Menurut mufassir ini satu isyarat bahwa betapa pentingnya puasa. Andai saja Allah tidak mewajibkan, pasti manusia itu sendiri berpuasa.
Makanya sepengalaman saya, semua agama mengajarkan puasa. Walaupun dirubah, saya pernah ketemu saya kan lama sama orang Katolik, rajin puasanya Pak, Senin Kemis puasa, orang Jawa, Ramadan ikut puasa, cuma nunggu bukanya maghrib. Saya bingung, tahu dia kalau maghrib, sehingga Katolik tapi mau makan Bismillahirrahmanirrahim, selesai makan Alhamdulillah. Senin Kemis puasa. Dia seorang direktur, udah meninggal sekarang, rumahnya di komplek MPR. Bahkan saya dulu sering ceramah ke rumahnya. Jadi kalau Ramadan itu buka bersama, dikumpulkan keluarganya, saya diundang suruh ceramah. Ceramah tentang puasa di rumah Katolik, bayangin. Kan gitu. Di komplek MPR. Ya. Kan saya lama di Jakarta 12 tahun, Pak. Parung Panjang itu tahun 2000 nikah, kemudian ke Bojonggede, balik lagi ke sini 2001 bikin tempat tinggal di sini. Jadi dulu sering dia gaul sama Katolik 4 tahun lah. Puasa mereka. Saya bilang, Pak, Bapak ini kan Katolik, kenapa rajin puasa? Buat kesehatan, katanya. Ngomongnya begitu. Kalau Senin Kemis saya nggak puasa, dia puasa, kalah ya. Padahal katanya saya ustaz, tapi nggak puasa. Dia yang Katolik, seorang direktur eselon 2 ya. Direktur itu kan eselon 2 di bawah dirjen. Rajin puasanya, padahal duitnya banyak. Saya mau ke Mekah aja ngongkosin luar biasa. Sampai ingat saya begini. Gini, boleh nggak saya bayar 1 semester buat kuliah kamu? Minta izin ke saya. Boleh nggak katanya? Oh iya boleh Pak. Sampai begitu luar. Nah artinya kalau saya nyimpang dulu sebentar ya. Kalau Bismillah jadi standar, menyembelih jadi sah, banyak orang non-muslim bisa Bismillah. Makanya dalam fikih Bismillah bukan syarat menyembelih, itu sunnah ketika mau menyembelih Bismillah. Syaratnya Islam, itu dalam kitab tosehnya. Kalau dulu kan ingat saya kalau di Jakarta makan ke rumah ke warteg lah ya. Wah takut ayam tiren, yang penting Bismillah. Jadi terkesan dengan Bismillah jadi halal, gitu kan? Padahal menyembelih itu Bismillah bukan syarat, itu mah sunnah. Bapak yang penting Islam. Walaupun perempuan boleh, yang buta sah nggak menyembelihnya, yang penting Islam sah. Cuma kata ulama makruh. Kenapa? Logika saya, kalau yang buta khawatir bukan ayam yang potong, tangannya yang hilang. Kan gitu. Jadi kembali lagi nih. Jadi setiap agama mengajarkan. Ada lagi. Mereka kalau mau Natalan itu kan puasa, cuma ada satu yang lucu. Pagi-pagi makan singkong, siang makan singkong, sorenya makan singkong. Saya tanya, Pak, kenapa nggak makan nasi? Lagi puasa. Terus kalau makan singkong kan nggak batal katanya. Lucu. Yang lebih ribet Advent Pak. Advent itu makanannya selektif. Makan sapi enggak, makan ikan bersisik enggak. Jadi kalau walaupun direktur bawa bekal dari rumah, ngopi haram, minum teh manis haram. Saya lama juga sama orang Advent. Advent itu Kristen Katolik, Protestan kan Advent. Advent itu tasawufnya lah di kita. Daging babi haram. Saya suka bercanda, Pak, daging babi kan haram. Berarti tulangnya enggak. Saya bilang kan dagingnya disebut. Makanya di Indonesia itu wajar kalau PNS, pegawai negeri sipil, liburnya itu Sabtu Minggu. Karena Sabtu itu menghargai Kristen Advent. Minggu menghargai Kristen Katolik dan Protestan. Kok Islam enggak libur Jumat? Islam dibebaskan bikin masjid di kantor. Ya kalau libur juga kerja sampai Kamis. Di dalam dulu saya pengalaman ya sama mereka, walaupun belajar juga di kampus, tapi saya langsung terjun bergaul sama mereka. Sampai mereka sering diskusi masalah agama, saya ajarkan bahasa Arab segala macam. Tapi wallahu a'lam apa ada Islam apa enggak, karena saya ajarin juga. Nah kembali lagi,
Jadi kenapa tidak disebutkan kutiba alaikumusyamu, tidak disebutkan Allah yang mewajibkan? Ini artinya betapa pentingnya puasa. Andai saja Allah tidak menyuruh, manusia pasti puasa. Nah, kemudian saya buka tafsir Al-Maraghi. Tafsir Al-Maraghi ini tafsir abad ke-20. Al-Maraghi ya, muridnya Syekh Abdul Ahmad Mustafa Al-Maraghi. Syekh Abdul ini penulis tafsir Al-Manar, reformis Mesir lah. Ya. Jadi dulu kan kiblat ilmu di Baghdad. Kemudian Mesir waktu itu mistisme, apa-apa lari ke dukun. Persis awal-awal saya di Parung Panjang, mau ngelamar kerja aja nih. Ini surat lamar kerja dibawa dulu ke dukun. Mau hajat, surat undang dibawa. Biar gede katanya nanti yang undangannya. Ya kalau masyarakatnya susah semua gimana mau gede, kan gitu logikanya. Sampai saya pun pernah juga. Tapi katanya tolong ini surat undang doain apa? Enggak, yang undangan biar pada gede ya. Yang kedua yang undangannya jangan pada makan. Itu kan. Padahal sudah jelas kan, selamat menikmati. Bahasa Arab kan nikmat itu artinya sakit, Pak. Kalau nikmat penikmatan, tapi kalau nikmat penyakit. Jadi selamat menikmati artinya selamat menyakiti yang punya hajat, undangannya 5.000 makanya 2 piring. Kembali lagi ya. Nah, kata Al-Maraghi, setiap langkah manusia itu melahirkan sel mati. Dia akan habis dalam setahun kalau puasa sebulan full. Ini sesuai dengan sabda Rasul, sumu tasihu, berpuasalah nanti kamu sehat. Jadi kalau bapak-bapak yang baca tafsir Al-Maraghi, saya jelaskan Al-Maraghi ini teologinya Mu'tazilah. Jadi kata Mu'tazilah itu bisa kenal Allah tanpa Quran, dengan akal pun bisa menembus mengenal Allah, itu Mu'tazilah. Ya. Dulu sempat maju Islam, Mu'tazilah itu telah memberikan kontribusi besar terhadap Islam di zaman Abbasiyah. Mu'tazilah. Jadi kalau kiai ngarang kitabnya 5 kilo dikasih emas 5 kilo. Ya, dulu. Ya. Itu paham Mu'tazilah. Jadi setiap mufasir itu ketahuan akidahnya kemana, kemudian fikihnya kemana, itu udah jelas lah. Ya, dijelasin. Jadi penting puasa. Ya, kalau menurut nafsu kan berat, apalagi awal-awal. Makanya biasanya di awal pada lemes kan gitu ya. Udah 3 hari, kalau udah kesana sih udah biasa. Yang kalau sama model saya kan nggak banyak kegiatan, enteng. Tapi bagi bapak-bapak yang di jalanan berat. Makanya santri di pondok rajin sholat, rajin puasa nggak aneh. Kalau saya nggak aneh, tantangannya nggak seberapa. Coba yang di jalanan, kan gitu, hebat, luar biasa. Ya, makanya dalam Islam kalau nggak kuat buka. Ya, asal mau ganti ingat, misalnya kuli bangunan. Waduh, saya kalau puasa berat nih, nggak kuat. Asal mau ganti, awas, jangan Pak, saya kan kerja berat. Nggak puasa, tetap aja nggak diganti, nggak benar gitu mah, nggak benar. Jadi kalau kerjanya memang berat, apa bisa bawa mobil, supir angkot, ini kalau puasa teler nih bisa nabrak, akhirnya celaka semua, boleh silakan, asal mau diganti, syaratnya mau diganti aja. Cuma kan puasa sendiri berat, puasa rame-rame aja berat, apalagi sendiri, kan gitu. Saya dulu zaman di pondok, ini kalau kita bulan mulut, itu full puasa. Saya ingat sama temen, ini puasa berapa hari dia ya? Ini puasa berapa hari ya? Saya ingat. Tapi kalau udah begini, boro-boro, malas saya puasa sunnah juga. Gak gitu, malas. Di pondok rajin-rajin, karena orientasinya, oh nanti wiridan ini hebat begini, bisa begitu kan. Udah di rumah begini udah malas. Nah, selanjutnya kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, ternyata puasa itu sebagaimana orang terdahulu. Orang terdahulu pun puasa, cuma teknisnya yang beda. Kalau kita kan sebulan full dalam setahun. Nah, Nabi Adam juga puasa, cuma puasanya tanggal 13, 12, 13, 14.
Pokoknya Yaumul Bid, bulan purnama puasa setiap bulan 3 hari. 3 hari itu Nabi Adam. Jadi kemarin saya ditanya di Jambu, Ustaz kalau puasa tiap bulan itu Yaumul Bid, oh iya puasa Nabi Adam. Memang sering puasa Pak? Sering ya, bagus lah. Nah kalau Nabi Daud sehari puasa, sehari libur. Nabi Musa awal bulan 3 hari, akhir bulan 3 hari. Nabi Sulaiman awal bulan 3 hari, pertengahan bulan 3 hari, akhir bulan 3 hari. Cocok, bisa kaya Pak. Pas gajian puasa, pertengahan bulan puasa, akhir bulan puasa. Ya, Nabi Siti Maryam 2 hari puasa, sehari libur. Nabi Isa seumur umur berpuasa. Ini sumbernya saya temukan dalam kitab Majalisus Tsaniyah. Majalisus Tsaniyah ini Sarah Hadis Arba'in karya Imam Nawawi Damaskus. Jadi setiap Nabi itu dulu berpuasa. Kemudian di zaman Nabi Muhammad puasa Nabi terdahulu disunahkan. Boleh, silahkan kalau mau. Kita kan tahunya Senin Kemis. Hari Senin puasa Nabi karena hari lahirnya. Makanya di sini kalau ulama fikih tetap sunnah hari Senin puasa. Kalau ulama hikmah yang harus dipuasai itu hari kelahiran. Kan Nabi puasa hari Senin. Ditanya kenapa puasa Senin, hari lahirnya. Nah, ulama fikih melihat Nabi puasa Senin, ya udah sunnah Senin. Kata ulama hikmah dianjurkan puasa hari lahir. Maka dari yang di kampung kan suka, kalau kita belajar hikmah diawali dengan puasa hari lahir ya. Enggak beda, Nabi juga puasa hari lahirnya. Gitu. Nah kemudian puasa boleh enggak bukanya lewat maghrib? Makruh. Gimana Pak kalau misalnya orang enggak makan sampai pagi lagi? Saya dulu di pondok begitu. Puasa, ada satu puasa di mana kita mulai pagi sampai enggak malam enggak buka Pak. Ada yang 3 hari 3 malam, yang 7 hari 7 malam. Kalau niatnya puasa haram, tapi kalau niatnya riyadhah itu boleh. Sebab hukum makan mubah, mau makan syukur enggak udah. Makan jadi wajib, kalau ibadah enggak kuat harus makan, wajib. Kalau niatnya riyadhah, silakan. Ya, enggak apa-apa. Tapi kalau niatnya puasa, maghrib harus buka. Santri dulu kan rajin-rajin begitunya. Saya lihat santri sekarang paling main HP, ketawa sendiri, ketawa tengah malam. Kalau dulu jadi santri, wah udah jam 12 udah start kita wiridan kan gitu. Apalagi kalau mau pesantren ke Abu Yamun Fasir. Abu Yamun Fasir itu mantan dosen. Saya kan tahunya dia mantan dosen, sepas saya kuliah di UIN banyak temennya. Sekarang di Pandeglang mau ke situ, saya punya santri. Dulu pernah mesantren di situ. Itu kalau mau mesantren di situ syaratnya puasa dulu 11 hari, minum air doang. Minum air doang. Dia cerita saya nggak kuat 11 hari minum air doang katanya. Dia punya Fasir, mantan dosen. Jadi sufi sekarang. Dia keluar dari dosen, semua atribut dibuang, dia jadi ulama sufi. Ya. Dari hukum deh. Jadi dulu dosen di Cirebon, UIN Cirebon. Ya sekarang dia keluar dari itu, dia langsung jadi ulama sufi. Dia nggak pernah beli makanannya dari sekitar situ. Dan nanam sendiri, apa sendiri. Sampai kalau saya ke situ ikan banyak banget ya. Kalau kita kan diambilin, enak banget gitu. Ya. Jadi ini yang misalnya bapak tiba-tiba harus maghrib nggak puasa, kalau niat dari ado nggak masalah. Ya. Jadi puasa penting bagi kita. Kemudian orang terdahulu sama puasa, cuma perbedaannya di teknis. Ya kita sebulan penuh. Dan puasa ini di sini la'allakum tattaqun. Kita akan merasa kehadiran Allah dalam, coba gini aja. Saya yakin bapak-bapak yang tidak biasa baca Quran pun bulan puasa mah walaupun gak tamat masih baca Quran. Mau. Jadi ketika fisik dilemahkan, ruh dikuatkan, ruh yang kuat. Tapi di bulan biasa
boro-boro saya juga malas. Ya kalau fisik yang dikuatkan, ruhnya nggak kuat. Coba di bulan puasa, di bulan biasa kan sholat itu nggak bisa lama. Ya, yang lebih aneh lagi kulkas saja penuh. Bulan Ramadan kan kulkas penuh. Ya, jadi la'allakum tattaqun, kita bisa merasakan kehadiran Allah. Ya, itu yang sulit. Kalau perut kenyang sulit. Gini aja. Jangan dulu puasa, Pak. Bapak ditinggalin teman, nggak ada yang nemenin, dibenci orang, dibenci tetangga, dibenci masyarakat. Di situ baru merasakan kehadiran Allah. Tapi kalau banyak disanjung, orang-orang pada dukung, ya kan? Bikin apa aja pada yang bantuin, lupa Allah. Yang ingat tukang tolong. Ditolongin si fulan, ditolongin si fulan. Coba Bapak punya penderitaan, nggak ada yang nolong, dibenci orang, baru kita di tengah di kamar, ya Allah, ya Allah, ya Allah baru. Ya. Jadi puasa ini kan lapar apa segala macam. La'allakum tattaqun, artinya dengan mengosongkan perut, harapannya bisa merasa kehadiran Allah. Ya. Kalau masih banyak pertolongan orang mah jauh lah, jauh merasakan kehadiran Allah benar. Saya tiba-tiba ada yang ini langsung orang gini-gini, enak, lupa Allah. Dulu ingat, saya berada di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Nggak punya buku, tinggal ngomong dikasih. Bahkan banyak yang nawarin, Ustaz butuh apa, Ustaz butuh apa, dikasih. Ketika kita nggak ada yang, suatu saat ini buat motivasi aja, suatu saat nggak ada yang dapat, semua kabur. Ini saya alamin. Saya bangun tempat ngaji, mertua kabur, semua kabur, santri kabur, tinggal sendiri aja. Di situ baru ingat Allah, ya Allah. Ya Allah, kalau masih banyak yang nolongin, banyak disanjung. Makanya kalau mau jadi ustadz, syaratnya harus dihina dulu, baru merasakan kehadiran Allah. Kalau belum, jangan. Dulu kata kiai saya begini, kamu kalau bisa jangan ngajar-ngaji dulu, takutnya nggak kuat. Sebab ketika masuk ke dunia itu siap rintangannya, ada 5. Dan saya tanya survei para kiai semua sama. Jadi kiai itu bukan karena pintar, karena kesabaran sebenarnya. Merasakan kehadiran Allah itu sulit, Pak. Coba sekali-kali Bapak bikin sesuatu, semua benci sama Bapak. Itu pada hakikatnya Allah nolong Bapak supaya dekat. Ya Allah akhirnya. Ya Allah, kalau nggak tasbih yang ditarik-tarik, ya, kan gitu. Tapi kalau merasa lagi begini, ada semen nggak? Ya ada banyak. Oh enggak, ingat Allah itu, ingatnya yang nolongin. Itu kuncinya, ya. Baiklah. Di sini pamangkana minkum maridun aw ala safarin, bagi orang yang sakit atau di perjalanan, fa'iddatun min ayyamin ukhra, silakan ganti di hari lain. Musafir itu minimal 80 km lah. Berarti dari sini ke Palmerah ada ya. Tapi zaman dulu kan jalan kaki. Ya. Kalau jangan dianggap musafir dari sini ke Pasar Parung. Jangan-jangan banyak di Pasar Parung nggak puasa. Ini pemahaman musafir kan. Kenapa kamu buka? Misalkan musafir. Musafir di perjalanan boleh buka. Dibolehkan, Pak. Bahkan kalau pemahaman Syiah, Bapak belajar Syiah, wajib buka kalau lagi perjalanan. Karena ayat Qur'annya juga siapa yang sakit dan di perjalanan ganti di hari lain puasanya. Sakit juga menurut dokter ya. Jadi kalau tidak sakit, kita kata dokter kamu jangan diteruskan puasanya, bahaya. Bukan menurut kita. Kenapa nggak puasa? Lagi sakit saya. Itu mengaku-ngaku aja sendiri. Karena dokter yang ahli, bukan kita ya. Nah bagi ibu-ibu nih,
Ini pemahaman Syekh Nawawi Al-Bantani. Ibu-ibu yang menyusui, tanggung, ibu-ibu yang menyusui, kalau dia tidak puasanya kasihan karena anaknya, wajib qadha, wajib bayar fidyah. Tapi kalau dia tidak puasanya karena dirinya, bukan karena anaknya, hanya wajib qadha saja. Itu paham kan? Yang hamil kalau karena dirinya wajib qadha saja, tapi kalau karena kasihan sama janinnya wajib qadha, wajib fidyah. Ya, baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.